Langsung saja kita ke informasi pertama dalam Hot News. Cara AS Israel bunuh Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada Minggu. Pengumuman itu menjadi pukulan telak bagi Teheran setelah serangan Amerika Serikat dan Israel dilancarkan ke Iran pada Sabtu. Stasiun televisi Iran kemudian mengonfirmasi kabar tersebut dan melaporkan Khamenei tewas dalam serangan di ibu kota Teheran. Tak hanya itu, Ayatollah Ali Khamenei, anak, menantu, cucu, serta para pengawalnya juga dilaporkan tewas. Pemerintah Iran selanjutnya menunjuk Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bersama dua pejabat tinggi lainnya untuk memerintah pada periode transisi. Tewasnya Khamenei disebut tak lepas dari peran intelijen CIA. Badan Intelijen Amerika itu mengindikasikan Khamenei akan menghadiri pertemuan dengan para pejabat tinggi Iran guna membantu memandu serangan melawan AS dan juga Israel. Sebagaimana dilaporkan The New York Times, CIA telah melacak Khamenei selama berbulan-bulan. Mereka mengetahui adanya pertemuan pejabat tinggi Iran yang dijadwalkan Sabtu pagi di kompleks kepemimpinan di jantung Teheran. Washington dan Tel Aviv awalnya berencana melancarkan serangan pada malam hari, namun rencana diubah berdasarkan data intelijen CIA. Informasi tersebut diberikan AS kepada Khamenei untuk menyerang kepemimpinan Iran. Operasi dimulai sekitar pukul 6 pagi waktu Israel dan rudal jarak jauh menghantam kompleks sekitar pada pukul 9:40 pagi. Para pejabat senior Keamanan Nasional Iran berada di salah satu gedung kompleks, sementara Khamenei berada di gedung terdekat. Selain Khamenei, dua pemimpin militer Iran juga tewas, yakni Kepala Garda Revolusi, Jenderal Muhammad Pakpour dan penasihat pengamanan senior Ali Shamkhani, menurut konfirmasi peradilan Iran. Iran kemudian membalas dengan serangan yang dilaporkan terjadi di seluruh teluk, termasuk di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, serta di dekat pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Situasi ini meningkatkan ancaman konflik regional yang lebih besar. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan pengaboman militer Amerika akan diperlanjut hingga diperlukan. Selanjutnya kita akan ke hot news yang kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap moralitas dan hukum internasional. Rusia diketahui merupakan sekutu dekat Iran. Teheran selama ini juga telah mendukung perang Rusia di Ukraina. Mengutip AFP, Senin 2 Februari 2026, Kremlin menerbitkan surat yang dikirim Putin kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada Minggu. Dalam surat itu, Putin menyampaikan bela sungkawa terdalam atas pembunuhan Khamenei. Ia menilai pembunuhan tersebut dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas manusia dan hukum internasional. Putin juga mengatakan Khamenei akan dikenang sebagai negarawan luar biasa yang memberikan kontribusi pribadi sangat besar bagi pengembangan hubungan persahabatan Rusia dan Iran. Ia meminta Masoud Pezeshkian untuk menyampaikan simpati dan dukungan tulusnya kepada keluarga serta orang-orang terkasih Khamenei. Dukungan itu juga ditegaskan untuk pemerintah dan seluruh rakyat Iran. Pada Sabtu, Rusia mengutuk serangan terhadap Iran sebagai petualangan berbahaya yang dapat memicu bencana di kawasan tersebut. Di hari yang sama, diplomat utama Moskow, Sergei Lavrov, berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Kementerian Rusia menekankan bahwa panggilan itu dilakukan atas inisiatif pihak Iran. Pada tahun 2025, Rusia dan Iran telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang bertujuan memperkuat hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang militer. Selanjutnya kita akan ke hot news yang ketiga. Militer Iran Garda Revolusi atau IRGC menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln di Teluk pada Minggu. Serangan ini terjadi setelah operasi AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran sehari sebelumnya. Dalam pernyataan yang dibuat media lokal dan dikutip AFP, Senin 2 Maret 2026, Garda Revolusi menyatakan kapal induk AS Abraham Lincoln dihantam 4 rudal balistik. Mereka menegaskan daratan dan laut akan menjadi kuburan para agresor teroris. Namun Pentagon membantah klaim tersebut.
Komando Pusat AS melalui platform X menyatakan Lincoln tidak terkena dan rudal yang diluncurkan bahkan tidak mendekati sasaran. Di sisi lain, laporan menyebut 3 anggota militer AS tewas dan 5 lainnya luka parah dalam perang dengan Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan 3 prajurit gugur dalam pertempuran sebagai bagian dari operasi Epic Fury. Sementara beberapa lainnya mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan juga geger otak, serta sedang dalam proses kembali bertugas. CENTCOM menambahkan operasi tempur utama terus berlanjut dan situasi juga masih akan dinamis. Sehingga informasi tambahan termasuk identitas prajurit yang gugur akan ditahan hingga 24 jam setelah keluarga diberitahu. Sementara itu Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi di Timur Tengah berjalan sangat positif. Ia mengklaim 9 kapal Angkatan Laut Iran telah dihancurkan dan ditenggelamkan, serta menyebut 48 pemimpin Iran tewas dalam 1 tembakan. Trump juga mengatakan siap membuka negosiasi, namun belum dapat dipastikan waktunya. Ia menuliskan di Truth Social bahwa markas besar Angkatan Laut Iran sebagian besar telah hancur. Di Washington, Kongres turut bereaksi. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan dirinya patah hati atas jatuhnya korban jiwa dan menegaskan tidak boleh ada lagi pahlawan Amerika yang mati akibat keputusan sembrono untuk berperang, serta mendesak Kongres bertindak untuk menahan Presiden. Kita ke informasi hot news yang terakhir, situasi di Timur Tengah mencekam usai serangan udara Amerika dan Israel terhadap Iran. Kondisi ini memaksa sejumlah bandara ditutup dan penerbangan ke dan dari Timur Tengah dibatalkan. Akibatnya ribuan jemaah umroh asal Indonesia terancam tak bisa pulang ke tanah air. Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus atau Sisko Patuh, tercatat 58 ribuan jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI, Puji Raharjo, mengkonfirmasi pemerintah terus melakukan pemantauan intensif terhadap dinamika situasi regional tersebut. Dalam keterangan tertulis Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh di Jakarta pada Sabtu 28 Februari malam waktu Indonesia Barat, Puji mengimbau seluruh jemaah umroh agar tidak panik, tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan juga terkini. Ia menegaskan keselamatan jamaah merupakan prioritas utama. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji atau KJRI Jeddah serta KBRI Riyadh untuk memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Puji kembali menegaskan Kemenhaj berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umroh Indonesia tetap menjadi prioritas. Seperti diketahui, Amerika dan Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari hingga menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Iran kemudian membalas serangan tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke negara-negara yang menampung pangkalan militer AS, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar.